Dan pada hari ini di dalam acara Beranda Ngaji Bareng Online ini, kita akan mendengarkan pada hari ini sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Zul Ardia. Dan beliau ini adalah sahabat saya, Bapak dan Ibu. Masya Allah saya banyak sekali mendapatkan dan saya belajar dari beliau ini. Dalam keseharian beliau adalah seorang profesional dan beliau sangat erat sekali dengan teknologi-teknologi informasi itu dalam keseharian beliau. Namun Masya Allah bertahun-tahun saya mendapati beliau berkhidmat ya sebagai Ketua Masjid Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah ini adalah masjid yang lokasinya persis di depan rumah saya, Bapak Ibu sekalian, di mana bersama masyarakat di sektor 2 Bintaro ini lebih kurang 30 tahun yang lalu kita bersama-sama dan izin rahmat Allah berdirilah masjid ini. Nah, masjid ini kecil, Bapak dan Ibu, jauh daripada kemewahan, apalagi kemegahan di dalamnya. Namun saya bersyukur sekali, apalagi di dalam era kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pak Zul ini, luar biasa kita menjadikan masjid ini sesuai dengan namanya, Masjid Al-Hidayah, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jemaah-jemaah masjid yang berhadir di sana, di mana mengutamakan menghadirkan kualitas imam, kualitas penceramah, kemudian pengelolaan yang sangat baik sekali di masjid ini. Nah, pada hari ini kita ingin mendengarkan sharing dari Pak Zul bagaimana pengalaman beliau sebagai Ketua DKM Masjid, sudah 2 periode ya Pak Zul ya, melaksanakannya, dan beliau masih terus, sehingga kalau saya mau jadikan 3 periode, 4 periode pun insya Allah kelihatannya Pak Zul akan istiqomah. Nah, boleh jadi nanti kita akan mendengarkan nanti bagaimana beliau akan sharing. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian di bawah kepemimpinan beliau ini imam-imam tetap yang dimiliki Masjid Al-Hidayah ini adalah Ustadz Mahfuzul Huluki. Nah, maka mengawali acara ini semoga Allah memberikan keberkahan di dalamnya, Pak Zul ya. Bagaimana kalau seandainya kita meminta kepada Ustadz Mahfuzul Huluki untuk membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kepada Ustadz Mahfuzul Huluki kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Mahfud atas lantunan ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Membuat suasana jadi demikian hikmatnya. Semoga Allah limpahkan ganjaran berlipat ganda kepada Ustaz Mahfud dan juga kepada kita semua yang mendengarkannya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita mengikuti sharing yang akan disampaikan oleh Pak Zul. Kepada Pak Zul, silakan. Ini saya deg-degan bahasan sebenarnya. Dilanjut Pak Zul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat saya, guru saya, juga kakak saya yang juga saya cintai, Pak Hasanuddin Thoyib. Beliau yang kalau saya ada sesuatu mesti akan saya rusuhi pertama kali, saya akan telepon atau kalau perlu saya menjumpai beliau untuk bicara atau curhat gitu. Terima kasih Pak Hasan sudah memberikan kesempatan di pagi hari ini. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi memang gugup Pak Hasan karena saya tahu narasumber atau di beranda NBO ini adalah orang-orang yang keilmuannya luar biasa lah. Kalau saya ini kan apalah saya gitu bahasanya, tapi ya bismillah insyaallah saya coba nanti sampaikan sharing tentang al-hidayah. Salawat dan salam kami kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang atas wasilah beliau alhamdulillah insyaallah sampai dengan nanti kita akan tetap istiqomah berada di jalan Islam. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai sharing ini dengan banyak permintaan maaf sebenarnya. Permintaan maaf pertama adalah saya baru tahu tadi begitu mau masuk Zoom gitu kan, tulisannya adalah Ustadz Jul. Mohon maaf saya bukan Ustadz gitu ya, saya masih Al-Fakir, ilmunya masih cetek gitu ya, masih belajar gitu. Jadi ya, nanti panggil saya Jul aja gitu. Kemudian juga saya mohon maaf berikutnya saya mau sampaikan kepada para senior-senior saya nggak ingin menyebutnya sesepuh sekarang, senior-senior saya. Selain Pak Hasan, tentu saja di sini saya yakin ada jemaah-jemaah, para pendiri Masjid Al-Hidayah seperti Pak Urip, Pak Muharbianto, Pak Kusmayadi, dan lain sebagainya, Pak Ismail juga. Beliau adalah orang-orang yang saya belajar banyak dari beliau tentang keistiqomahan dalam menekuni Islam, wabil khusus di Masjid Al-Hidayah. Mohon maaf kalau misalkan nanti saya menyampaikan tentang Al-Hidayah, ada yang kurang atau ada yang salah, mohon saya diluruskan. Kemudian yang berikutnya saya juga mohon maaf jika penyampaian saya kurang baik nanti dibandingkan yang lain gitu ya, atau mungkin saya juga terlihat kurang fresh, mohon dimaafkan karena memang ya inilah saya dengan segala banyak kekurangannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya share tentang Masjid Al-Hidayah, saya mungkin memperkenalkan diri dulu.
Ya saya disebutnya Jul Ardia. Walaupun sebenarnya kalau nama KTP saya bukan itu, tapi saya nggak akan sebutkan Bapak Ibu sekalian ya. Yang tahu adalah orang-orang yang mentransfer karena harus pakai nama asli gitu. Nah, kenapa Jul Ardia? Karena saya memang mudanya itu SMA saya di SMA 6 Jakarta, bergaul di lingkungan seniman di Bulungan. Makanya ketika saya kemarin acara ulang tahun NBO saya lihat ada nama Mas Yudhistira A.N.M. Masardi, beliau adalah senior saya. Beliau ketika saya di Bulungan beliau sudah terkenal, saya kenal beliau tapi saya yakin beliau tidak kenal saya gitu ya. Tapi saya mengenal, menghormati angkatan di Bulungan di masa beliau yang luar biasa, yang banyak mengajarkan junior-juniornya menjadi seniman-seniman yang luar biasa. Nah, saya seperti Pak Hasan bilang tadi memang bekerja sebagai profesional di bidang perfilman dari 89 saya ada di teater populer Teguh Karya, sempat ikut dalam satu produksi beliau Pacar Ketinggalan Kereta. Disitulah yang kemudian merubah hidup saya. Dari saya sebelumnya seorang jurnalis, seorang wartawan muda waktu itu, kemudian berubah menjadi orang film, mengalami film di masa masih seluloid, masih dikalungkan di leher. Kalau saya editor, background saya gitu ya, dikalungkan di leher sampai kemudian berubah menjadi Jumatic, Betacam, kemudian berubah lagi menjadi data seperti sekarang. Alhamdulillah saya masih mengikuti teknologinya sampai sekarang, jadi ya kadang-kadang kalau Pak Hasan nanya saya masih bisa jawab lah gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kemudian saya ikut di dalam banyak hal ya, mulai dari film dokumenter, alhamdulillah ada beberapa penghargaan baik di dalam maupun di luar. Kemudian di tahun 2000 saya masuk ke dunia industri periklanan, makanya ketika saya lihat nama Bumi Ranti Abidin, orang iklan pasti tahu siapa beliau. Tapi saya yakin kalau beliau nggak tahu saya gitu, tapi saya tahu beliau gitu ya, Masya Allah, saya bilang luar biasa ini MBO isinya gitu ya. Ada sosok-sosok yang di mata saya itu sangat saya hormati, saya kagumi gitu. Nah, kemudian titik balik saya untuk kemudian katakanlah berislam mungkin seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika orang berusia 40 tahun harus hati-hati. Maka di tahun 2004 menjelang usia saya 40 tahun tiba-tiba saya disadarkan, Allah berikan mungkin yang kalau sekarang kita sebut hidayah, untuk saya meninggalkan dunia yang penuh hedonisme untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan kesucian daripada ajaran Allah. Dari orang yang mungkin tahu banyak gitu kan kehidupan perfilman seperti apa, tiba-tiba harus kemudian men-switch gitu kan, tidak masuk ke situ tapi kemudian mengurusi masjid. Pertama kali saya mengurusi masjid, memang Al-Hidayah bukan yang pertama, yang kedua. Yang pertama justru saya di Bulungan. Di Bulungan itu ada musola kecil yang tidak terurus, saya dengan teman-teman kemudian mengurusi musola itu, menjadi marbot lah istilah kami waktu itu, mengapel apa segala macam, sampai akhirnya Bulungan waktu itu yang dikenal sebagai tempat orang nongkrong, banyak penyanyi jalanan dan segala macam, mulai ada pengajian-pengajian, baik Ramadan, baik taklim dan segala macam, dan tentu saja mengundang ustadz-ustadz yang memang mumpuni di bidangnya. Dari situ kemudian saya bertugas ke luar kota, ke Medan, tapi saya sudah pindah ke Bintaro Sektor 2 ini kalau nggak salah di tahun 2006. Nah, karena saya sering keluar kota, saya sangat jarang sholat di Masjid Al-Hidayah. Sampai kemudian 2015 kalau nggak salah saya memutuskan untuk saya tidak mau lagi keluar kota, tapi saya ingin di Jakarta saja karena saya cuma berdua tinggal dengan istri saya tidak punya anak, kasihan istri saya kalau saya tinggal. Nah, disitulah kemudian saya mulai sering sholat di Al-Hidayah. Saya ingat betul, mungkin saya termasuk orang cerewet, kalau lagi kajian sering banyak nanya segala macam, sampai pada suatu saat Pak Hasan dengan para sesepuh Masjid Al-Hidayah melakukan pergantian pengurusan. Kok tiba-tiba yang tadinya saya cuma menonton ditunjuk untuk kamu saja yang jadi ketua. Itu saya ingat persis, itulah orang tua saya, Pak Urip Siswanto. Beliau ada di sini, beliau yang saya ingat betul menunjuk saya waktu itu, kamu aja yang jadi ketua. Saya kaget, kok saya gitu kan, saya kan nggak ngerti, jarang juga gitu ke masjid gitu ya. Tapi ya sudahlah, Bismillah gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian saya menjadi pengurus Masjid Al-Hidayah. Itu kurang lebih kronologisnya atau belakangnya saya sampai dengan sekarang menjadi ketua DKM dari Masjid Al-Hidayah. Baik Bapak Ibu, saya akan sharing tentang Masjid Al-Hidayah. Izinkan saya untuk share screen ya Pak Hasannya, boleh ya Pak? Silakan Pak Jul. Oke. Ya, ini dia Masjid Al-Hidayah Bapak Ibu sekalian.
sejarah berdirinya yang buat saya adalah luar biasa. Saya alhamdulillah diwakili oleh para pengurus sebelumnya sebuah dokumen lengkap tentang bagaimana Masjid Al-Hidayah ini berdiri gitu. Masjid ini sebenarnya awalnya warga RW 08 di tahun 93 melakukan yang namanya sholat, pengajian dan segala macam. Pasan kalau saya salah tolong dibenerin ya Pasan. Itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain ya dengan nama pengajian Al-Hidayah, yang ketuanya kalau nggak salah waktu itu almarhum Bapak Sugianto. Lalu kemudian di 23 Maret 1997 berembuklah para ketua RT dan RW, diantaranya ada ketua RW almarhum Pak Mukhtar, sekretaris RW Pak Anas, kemudian juga dengan para bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, termasuk di dalamnya sini ada panitianya yang terbentuk, yaitu almarhum Bapak Heri Komar, beliau dulu pemimpin redaksi majalah Gatra, dan sekretarisnya yang Bapak Ibu sekalian pasti sudah kenal, yaitu Bapak Hasanuddin Thoyib. Beliau-beliau inilah yang luar biasa buat saya, memperjuangkan bagaimana sebuah masjid yang tadinya tidak ada di suatu komplek menjadi ada. Saya baca risalah daripada pembangunan itu luar biasa, dari mulai pertentangan dari warga A, B, C masuk ke Bintaro Jaya, akhirnya Bintaro Jaya memberi izin dan sebagainya, tapi alhamdulillah di tanggal 23 Maret itu mulai dibentuk kepanitiaan, tanggal 15 Juni gitu ya, mulai dibangun. Namanya waktu itu bukan masjid tapi musola ya Pak Hasan ya, musola Al-Hidayah gitu. Dan alhamdulillah di tahun 99 ternyata berdirilah musola Al-Hidayah itu seperti bangunannya yang sekarang ini gitu ya, dan kemudian digunakan sebagai tempat peribadatan di RW 08 dengan ketua pertamanya kalau nggak salah Pak Ahmad Laing ya, Pak Hasan ya gitu. Nah, itu kurang lebih sejarah berdirinya Masjid Al-Hidayah Bapak Ibu sekalian, yang buat saya sebagai orang yang katakan sebenarnya baru masuk di Bintaro Sektor 2 tahun 2006 itu adalah luar biasa. Bagaimana saya membayangkan bagaimana perjuangan para asatid Masjid Al-Hidayah ini dari rumah ke rumah melakukan sholat, ya, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keislaman, kemudian membentuk kepanitiaan, membangun sebuah mushola dari ketiadaan gitu ya, dari hal yang mungkin belum terbayang akan jadi seperti apa, kemudian muncul datang animo masyarakat gitu kan, memberikan bantuan, donasi segala macam. Semua datanya itu lengkap, saya baca, saya sampai Masya Allah, ini sumbangan si A, si B, si C, si D. Jadi nggak mungkin saya sampaikan ditampilkan di sini gitu ya. Dan akhirnya terbentuklah Masjid Al-Hidayah seperti sekarang. Makanya buat saya mudah-mudahan bagi para asatid, para pendiri Masjid Al-Hidayah yang telah mendahului, Allah karuniakan janahnya, menjadikan amal baiknya, mendirikan rumah Allah itu Allah catat sebagai kebaikan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan bagi beliau-beliau juga masih hidup tetap diberi kesehatan dan diberikan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih sejarah singkat dari Masjid Al-Hidayah Bapak Ibu sekalian, dan bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang Pak Hasan sampaikan. Ini bentuk belum berubah dari tahun 99 hingga sekarang. Ada beberapa memang extension atau tambahan ya, seperti misalkan kalau Bapak Ibu ke Masjid Al-Hidayah ada tenda hijau gitu, bukan tenda biru Bapak Ibu sekalian, tenda hijau gitu, itu tambahan gitu ya untuk menampung jemaah yang mau sholat. Lalu kemudian ada teras, kalau Bapak lihat di paling bawah ada tulisan teras depan, itu juga bagian bangunan tambahan gitu ya. Nah, selebihnya yang lain sampai sekarang belum berubah. Ya tentu saja bangunan lama, bangunan tua pasti ada banyak minus-minusnya, bocor-bocornya dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Ini gambaran tentang Masjid Al-Hidayah, masjid komplek yang tidak terlalu besar, di mana bangunan dalamnya untuk sholat itu hanya seukuran 10 kali 10 meter gitu. Yang kalau dihitung kapasitas jumlahnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bagian dalamnya itu kapasitasnya 120 orang. Itu udah pol, udah mentok gitu. Udah cukup, udah rapat lah gitu ya. Kemudian kalau luar itu dengan teras, kemudian nyebrang ke halaman parkir motor segala macam, sampai dengan ke teras belakangnya gitu ya, sampai dengan ke sampingnya juga, ya maksimal itu sekitar 250 orang. Alhamdulillah kalau Jumat, kalau Bapak Ibu mau main ke Masjid Al-Hidayah di masjid kami, nah kapasitas itu terpenuhi semua itu. Alhamdulillah penuh gitu ya di hari Jumat gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, 2016 saya didaulat jadi ketua DKM untuk per 3 tahun. 2019 periode kedua.
Pak Hasan sebentar lagi harus diganti saya Pak Hasan, 2022 Pak Hasan. Udah 3 tahun, udah 6 tahun saya jadi ketua Dekan Walhidayah. Nah, visinya adalah memang terwujudnya masjid yang makmur, modern, dan mandiri sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Nah, misi kami adalah mengembangkan syiar Islam melalui ibadah rutin, kegiatan Jumat, hari besar, ya offline maupun online, kemudian pendidikan ilmu Al-Quran, tahsin, tahfiz, nagom, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mengembangkan pemberdayaan ekonomi masjid dan keumatan melalui unit-unit usaha mandiri. Tapi ya alhamdulillah qadarullah yang bagian ini kita udah coba beberapa kali tapi masih gagal. Mungkin Allah masih nanti akan menunjukkan yang terbaik buat kami gitu ya. Kemudian poin nomor 3, mengajak peran serta masyarakat jemaah memakmurkan masjid. Alhamdulillah rasanya luar biasa jemaah Masjid Al-Hidayah gitu untuk mau memakmurkan masjid. Dan yang nomor 4 adalah sebagai etos kerja kami di DKM Al-Hidayah, yaitu kami sebagai Khodimul Ummah. Ini sangat saya tekankan sekali kepada diri saya terutama gitu ya. Dan juga saya sampaikan kepada teman-teman DKM yang lain bahwa kita pengurus DKM ini adalah Khodimul Ummah, pelayan ummah. Pelayan ummah yang senantiasa selalu memelihara ketertiban, kebersihan masjid sehingga jemaah nyaman. Kita melayani umat gitu ya. Kita jangan minta dilayani, tapi kita melayani umat. Umat perlu apa? Umat perlu yang seperti apa? Umat kemudian komplain apa segala, terimalah dengan baik. Paling enggak saya berusaha menerapkan itu kepada diri saya gitu. Dan kemudian yang kelima juga kaitannya dengan karena berkaitan dengan bidang pekerjaan saya, menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu media informasi dakwah. Kurang lebih itu visi dan misinya. Kemudian strukturnya itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Ketuanya saya, lalu sekretarisnya ada Rinaldi, Bendara Naruhito, dan kemudian beberapa yang lain, staf yang lain, dan imam masjid. Imam masjid kami itu yang utama ada 2. Nah, satu adalah Ustaz Taufidin Anwar NPDI, dan kedua adalah Ustaz Mahfudil Kuluki yang tadi Bapak Ibu sekalian dengarkan lantunan suara indahnya. Ini adalah imam kesayangan Jemaah Masjid Al-Hidayah ini. Kemarin beliau bertugas 10 hari di Masjid Al-Hidayah. Begitu beliau selesai, beberapa jemaah mendatangi saya. Pak Jul, kenapa Ustadz Mahfud selesai? Kenapa Pak? Saya bilang, apa ada yang salah? Kan saya selalu merasa kalau ada yang dengar, ada yang menegur, saya pasti harus tanya dulu, apa kami ada yang salah gitu ya. Oh enggak Pak Jul. Kami senang, saya senang dia bilang, saya senang dengan Ustadz Mahfuzul gitu, karena suaranya bagus, untuk makninahnya dapat segala macam. Kenapa dia harus 10 hari ini harus selesai? Pak, memang di Al-Hidayah kami membaginya untuk Ramadan 10 gitu. Karena ini udah hasil dari diskusi kami bersama. Jadi mohon maaf saya bilang izinkan Ustadz Mahfud untuk kembali dulu pulang ke rumahnya ke Jonggol, saya bilang begitu gitu ya. Jadi Masya Allah gitu, memang beliau saya akui gitu ya, suaranya luar biasa dari keturunan nasab Ahlul Quran semuanya gitu. Dan kemudian pembina kami ada Profesor Dr. Jainal Arifin Ahmadi, beliau adalah pernah menjabat Rektor Undibrau dan juga Dirjen Dikti di Diknas. Nah kemudian yang surprise buat saya sebenarnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kenapa? Karena saya mungkin salah. Ketika itu saya belum mencantumkan beliau, tapi beberapa hari yang lalu saya minta waktu beliau untuk audiensi melaporkan kegiatan Al-Hidayah dan kemudian melaporkan yang berkaitan dengan rencana pembangunan kami. Saya bilang, Pak Nasar, mohon maaf, kami ingin meminta Pak Nasar menjadi pembina kami. Loh, kok kamu baru minta? Saya dari dulu adalah pembina Masjid Al-Hidayah, itu kata beliau. Astagfirullah, mohon maaf Pak, saya salah gitu. Saya pembina, itu masjid saya gitu ya. Dengan kelembutan beliau bilang gitu. Allahu Akbar Pak, saya bilang Allahu Akbar Pak, mohon maaf Pak, ya Pak, mohon maaf Pak. Saya sekarang boleh Pak ya menjadi pembina? Iya, kamu harus bilang saya pembina Masjid Al-Hidayah dan itu masjid saya, katanya gitu. Saya terharu benar waktu itu ketika diterima oleh beliau. Bahkan kemudian ketika saya bilang Pak Najar, saya boleh nggak memvideokan Bapak untuk memberikan endorsement kepada kami? Ayo silakan. Akhirnya saya bawa kamera saya dan beliau satu take oke. Nah, nanti mungkin terakhir saya akan putarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua gitu Bapak Ibu. Tapi luar biasa Prof Nasaruddin Umar ini kadang-kadang sebuah kejutan yang menyenangkan membahagiakan buat kami semua gitu. Kemudian ada Ibu Ustazah Dr. Anda Sofia, ini beliau adalah istri dari Bapak Urip Siswanto. Kemudian penasihat ya, ketuanya Pak Ustadz Dr.
doktor, saya harus menyebutnya Ustadz Doktor sekarang karena saya menjadi saksi beliau dilantik diwisuda menjadi doktor. Ustadz Doktor Insinyur Hasanuddin Thayyib MM gitu. Kemudian ada Bapak Urip Siswanto juga, ada Bapak Doni Muiz, Bapak Ahmad Laing, Bapak Murhabianto, Bapak Kusmayadi, dan juga Bapak Ismail Pasni. Itu adalah struktur kepengurusan dari DKM Masjid Al-Hidayah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah ketika awal-awal saya menjabat Ketua DKM Al-Hidayah, maka yang kami lakukan adalah membuat jadwal harian imam muadzin dan kemudian penyampai maklumat. Kemudian membuat sebuah petunjuk penyelenggaraan sholat berjamaah. Nah, ini untuk masalah peribadatan. Supaya apa? Supaya semuanya terukur, semuanya terkontrol, dan semuanya bisa terjadi kerjasama yang enak antara para imam dan juga dengan DKM Al-Hidayah. Alhamdulillah sampai saat ini jadwal ini, aturan-aturan ini berjalan di Masjid Al-Hidayah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa akan datang ke Masjid Al-Hidayah, nanti akan tahu misalkan ini hari apa, tugasnya siapa, besok tugasnya siapa, semua ada di papan board yang kami tulis, dan nanti sebelum sholat akan ada muadzin yang menyampaikan maklumat. Maklumat memang sengaja kami adakan supaya ketika misalkan ada pesan-pesan yang mendadak atau ada info-info yang mendadak, misalkan kematian, misalkan ada info tentang COVID kemarin-kemarin ini gitu ya, kemudian juga info-info kajian dan sebagainya bisa segera terdeliverikan kepada jemaah gitu. Nah, kemudian untuk kebersihan kami juga kemudian membuat jadwal piket, kemudian membuat petunjuk kebersihan lingkungan masjid. Ya alhamdulillah, walaupun mungkin sekarang agak kendor sedikit ya karena memang ya COVID berubah banyak hal, tapi paling tidak kami awal-awal sudah mengupayakan seperti itu, dan aturan ini tetap berjalan sampai dengan sekarang gitu. Nah, berikutnya lagi adalah ketika itu kami langsung membereskan sarana dan prasarana. Tentu saja ini atas saran nasihat dari para pembina dan penasihat kami gitu ya. Kami membuat rak untuk apa namanya mukena, kemudian kotak saran, kotak amal, membuat rak untuk tempat sepatu dan lain sebagainya, mengadakan LED, bahkan sekarang kami punya CCTV, punya kemudian TV untuk memberikan info kepada jemaah yang sedang kami urus sekarang gitu ya. Kemudian kami membersihkan untuk lingkungan kamar mandinya, toilet, apa semua segala macam, tempat wudhunya kami rapikan semua, tempat sampahnya. Jadi mungkin kalau ada Bu Sri di sini ya Bu Sri, kami berupaya maksimal gitu memenuhi itu, walaupun tentu saja masih jauh banyak kekurangan dari hal yang sifatnya ideal gitu. Tapi kami hanya berpegangan bahwa jemaah harus memiliki rasa aman dan nyaman pada saat sholat di Masjid Al-Hidayah. Ketika mereka masuk ke ruangan, ruangannya enak, ruangannya rapi, ruangannya dingin gitu ya. Kemudian ketika masuk ke dalam area untuk wudhunya juga bagus tempatnya, kemudian masuk ke area toiletnya juga bersih dan lain sebagainya. Artinya ada rasa aman dan nyaman. Walaupun sekarang memang masih belum, memang itulah yang PR kami yang memang harus kami benahi, karena kami tentu saja jauh dari kesempurnaan untuk hal ini. Nah, kemudian ini ruangan dalam Masjid Al-Hidayah, kecil Bapak Ibu sekalian, cuma 10 kali 10 gitu ya. Tapi alhamdulillah ruangannya ber-AC gitu ya, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang saya juga suka ditegur sama ibu-ibu karena kru saya lupa menyalakan AC gitu ya. Pak Jul itu AC-nya siap Bu, saya bilang mohon maaf gitu ya, ini kita nyalakan. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan ruangan sekecil ini kami ada 5 AC di dalam gitu ya, insya Allah rasanya cukup nyaman gitu untuk kita sholat gitu. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan sarana prasarana. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kegiatan-kegiatan kami Bapak Ibu sekalian. Ini kegiatan yang saya sangat rindu sekali sebenarnya saat ini, karena ini kegiatan rutin kami sebelum pandemi. Sebelum pandemi sampai dengan sebelum pandemi kita, sebelum pandemi lah gitu ya. Masya Allah, saya itu luar biasa buat saya ya, Jemaah Masjid Al-Hidayah. Luar biasa juga animo para senior-senior kami dalam memakmurkan Masjid Al-Hidayah. Jadi kami punya jadwal kegiatan rutin, diantaranya adalah kajian tahsin dan tahfidz, ini langsung dibimbing oleh Ustadz Mahfudul Kuluki, itu setiap pekan hari Selasa pada maghrib sampai selesai. Kemudian juga dulu kami pernah mengadakan kajian bahasa Al-Quran dan Arab oleh Dr. Muhyidd Abdul Wahab, itu pada hari Rabu setiap pekan pada maghrib. Kemudian ada kajian tafsir Ibnu Katsir oleh Ustadz Umar Mita LC.
Itu tiap Kamis pekan pertama jam 10 sampai selesai. Kemudian ada kajian ilmu nagom oleh Ustadz Rofiuddin Anwar MPDI setiap Jumat setiap pekan pada maghrib sampai dengan Isya. Kemudian ada kajian tafsir Al-Quran Profesor Dr. Asep Usman Ismail setiap Sabtu setiap pekan pada subuh sampai dengan selesai. Dan kajian tasawuf oleh Profesor Dr. Halim Umar di Ahad pekan 1, 2, dan 3 pada subuh sampai selesai. Ini adalah kegiatan rutin kami Bapak Ibu sekalian gitu ya, di luar nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah acara keagamaan atau mungkin nanti kajian anak muda, kajian tematik dan lain sebagainya. Dan yang menurut saya luar biasa adalah keistiqomahan dari yang namanya tilawah Quran one day one ayat dulu kalau nggak salah namanya itu, one day one ayat. Ini langsung dipimpin oleh Bapak Hasanuddin Thoyib. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, setiap Senin sampai dengan hari Jumat, ba'da subuh sampai selesai. Stamina apa yang beliau punya. Dan sampai sekarang cikal bakalnya berjalan terus, yaitu NBO ini, ngaji bareng online. Masya Allah, saya bilang Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada Pak Hasan, karena Bapak Ibu lihat yang ada di gambar sini, Bapak Ibu sekalian ya, yang di atas adalah kajian Prof. Nasar. Dulu kami masih belum ada meja, masih ngedeprok gitu di bawah gitu ya. Tapi kalau di tahun mulai 2018 sudah ada meja untuk beliau duduk gitu ya. Nah kemudian Senin Jumat pada subuh itu tilawah Quran dengan Pak Hasan itu seperti inilah kondisinya, posisinya. Yang sebelah kanan gitu ya, Bapak Ibu sekalian, adalah para sesepuh kita gitu ya. 2 orang dari gambar ini sudah wafat. 2 orang dari gambar ini sudah wafat, yaitu yang di atas yang pakai syal merah itu Pak Tohari. Beliau luar biasa, setiap pagi hadir terus. Kemudian yang di bawah Pak Karsoma sudah wafat gitu. Beliau juga luar biasa, sudah sepuh, umur sudah lanjut, tapi tetap mau mengaji Quran. Yang di tengah namanya Pak Sodik, sedang sakit sekarang, sedang sakit. Tetap mau mengkaji setiap subuh Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Hasan, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kebaikan yang berlipat buat Pak Hasan, yang memang sejak awal mengawali acara kajian Tadarus ya One Day One Ayat ini di Masjid Al-Hidayah dengan para peserta yang memang sudah senior-senior seperti ini, dan sekarang pun Pak Hasan juga melanjutkan NBO gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang saya tahu berasal dari berbagai daerah. Mudah-mudahan ini terus berkelanjutan ya Pak Hasan, dan memang mulai kemarin kalau nggak salah pekan kemarin Selasa Pak Hasan sudah memulai lagi, insya Allah di Al-Hidayah akan diadakan lagi ya Pak Hasan ya, walaupun seminggu sekali ya Pak Hasan ya. Halo Pak Jul. Begitu Pak Hasan bilang, Pak Jul saya pengen ini, ya Pak Hasan kita menunggu, saya bilang gitu. Insya Allah gitu kan, kemarin kita udah mulai perkenalannya dengan bukan perkenalan, udah mulai lagi gitu, ngobrol lagi dengan jamaah subuh kita. Alhamdulillah kerinduan kita terhadap Pak Hasan insya Allah akan terbayar di hari Selasa. Itu untuk kajian yang Pak Nasaruddin dan Pak Hasan. Kemudian kajian-kajian yang lain Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri kalau Bapak lihat adalah Bapak Ibu sekalian lihat adalah kajian dari Ustadz Mahfuzul Tasin, kemudian di bawahnya kajian Nagom, kemudian di sebelah kanannya lagi ada kajian bahasa Arab, kemudian di bawahnya lagi ada kajian tafsir Al-Quran, kemudian ada kajian bulanan pemuda, ya tematik kami menyebutnya. Nah ini biasanya mendatangkan ustadz-ustadz yang cukup punya nama, yang pernah datang ke tempat kami, diantaranya misalkan Ustadz Abi Maki, ada Kang Rashid, ada Salim Afillah, ada Ustadz Nujul Jikri, ada kemudian Kang Erik Yusuf, bahkan ada juga teman-teman yang dulu belum dilabeli sebagai terlarang ya Bapak sekalian ya, karena dulu gini Bapak Ibu sekalian, Masjid Al-Hidayah itu prinsipnya adalah menerima semua ustadz dari berbagai manhaj kecuali 2, yaitu Syiah dan liberal. Kami tidak apa namanya, bukan menolak, tapi kami tidak maulah gitu ya, tidak mau kajian kami diisi oleh orang-orang yang bermazhabnya itu adalah Syiah dan liberal gitu, karena menurut kami kurang ahsan gitu, kurang baik. Tapi dengan mazhab yang manapun kami terima gitu, kami oke gitu ya, mau dari kelompok NU, kelompok yang dibilang Salafi, mau dibilang kelompok yang dibilang Muhammadiyah segala macam, kami menerima ilmu dari mereka gitu. Juga ada Ustadz Heri Wibowo ya Pak Hasan kalau nggak salah namanya. Iya betul. Pak Wibowo, kemudian ada foto Ustadz Halim Afillah, Ustadz Abu Maki, ada Fatih Karim. Kemudian juga kita ada kajian-kajian yang sifatnya acara-acara besar,
Isra Mi'raj dan lain sebagainya, termasuk Maulid. Kita pernah mengundang Kiai Haji Misbahul Anam, kemudian kita undang Syekh Fikri Thorik, kita undang yang mungkin kalau sekarang menjadi kontroversi, ya, yaitu Habib Muhammad Andip bin Abdurrahman Al-Atos. Dan kita juga pernah mengundang Habib Jindan, Habib Ahmad Jindan. Jadi semua insya Allah kita mengundang mereka gitu, Bapak sekalian, karena memang ilmunya yang kami perlukan gitu ya, bukan fikrah politik dan lain sebagainya, tapi ilmu tentang keislamannya yang kami ini kan. Alhamdulillah beliau-beliau mau datang ke masjid kami yang walaupun kecil gitu ya. Kami sangat menghargai dan kami sangat hormat pada mereka gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri mereka beliau-beliau itu keberkahan yang luar biasa. Dan Bapak sekalian, kemudian ya inilah kegiatan-kegiatan lain dari Masjid Al-Hidayah selain peringatan Hari Besar Islam, pelayanan keagamaan ya, juga ada kegiatan sosial, yaitu santunan dan sarapan bersama yatim du'afa. Ini kita adakan setiap 1 bulan 1 kali. Jadi kita setiap subuh kita dengarkan kajian, biasanya kajian Prof. Nasar gitu. Kemudian kita mengadakan santunan yatim, selesai santunan kita kemudian sarapan bersama gitu. Kita sarapan bersama antara jemaah dengan anak yatim, kemudian ya dengan semua yang ada di Masjid Al-Hidayah. Kemudian juga kita kalau di acara Ramadan bikin bazar, bikin pembagian sembako, dan juga kita melakukan pelayanan penyelenggaraan jenazah. Ini sudah menjadi komitmen kami, jika ada jenazah yang wafat, jemaah yang wafat atau warga yang wafat, maka kalau memang keluarga berkenan, maka kami mengurusi mulai dari menyelenggarakan memandikan, mengkafani gitu ya, sampai dengan penguburannya semua insya Allah kami alhamdulillah punya kemampuan untuk mengurus itu. Awalnya memang tidak punya kemampuan, tapi pelan-pelan kami belajar sehingga sekarang kalau misalkan kami perlu ke TPU Tanah Kusir, kami mungkin tinggal datang saja atau tinggal telepon saja bisa mendapatkan info apakah masih ada kuburan yang tersedia atau tidak. Seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kemudian kami mengadakan pendidikan TPQ Al-Quran, juga ada bahasa Inggris, SD dan SMP. Jadi Masya Allah, ya Alhamdulillah kegiatannya sangat padat di Masjid Al-Hidayah. Tapi sekali lagi ini sebelum pandemi Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini adalah gambaran contoh dari kegiatan-kegiatan kami gitu ya. Sebelah kiri atas ini adalah acara santunan anak yatim. Ini kalau nggak salah juga dulu dapat bantuan ya Pak Hasan ya dari baca namanya Pak Suharyadi. Pak Suharyadi terima kasih banyak, saya baru tahu beliau pasti NBO ini gitu. Iya nama-namanya di sini gitu. Nah ini yang kemudian habis kita santunan kita makan-makan Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Hasan juga dengan Ustaz Isa Ansori, Masya Allah gitu. Kita makan-makan, kita bergembira ya bersama anak yatim dan du'afa gitu. Ini saya kangen, saya rindu banget suasana seperti ini gitu ya. Lalu kemudian kita ada TPA Quran ya, kemudian ada juga ini kalau nggak salah lomba anak-anak menggambar, kemudian ini ada belajar bahasa Inggris di bawahnya ini anak-anak remaja. Nah kalau Ramadan itu sebelum Ramadan kita bikin pawai Bapak Ibu sekalian, namanya Tarhib Ramadan. Jadi anak-anak kita yang lain-lain saat-saat kita semua turun, kita hiasin sepeda, kita hiasin beca, gerobak segala macam, kita keliling komplek RW08 membawa flyer kegiatan Masjid Al-Hidayah, kita bagi-bagikan sambil ya namanya anak-anak pasti senang kan sambil bertakbir, bertahmid gitu ya, bertasbih gitu ya, senang gitu ya. Dan kami pun gembira gitu ya ikut merasakan suasana menyambut Ramadan gitu. Nah, kemudian kami mengadakan kegiatan sembako. Ini memang mentornya ya atau motornya ya, motornya adalah ibu-ibu PKK RW08 dan ibu-ibu pengajian subuh RW08. Salah satunya adalah istri Pak Hasan, Bu Lena Hasanuddin, luar biasa beliau gitu ya. Ada Ibu Tuti dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu lah motornya ini. Kalau saya hanya menjadi fasilitator saja dan menjadi orang yang siap untuk disuruh-suruh mendistribusikan pengumpulan sembako yang kegiatannya dilaksanakan oleh ibu-ibu Masjid Al-Hidayah gitu. Nah kemudian kita juga ada kegiatan sedekah Jumat, alhamdulillah walaupun pandemi segala macam kemarin itu tetap masih berjalan sampai sekarang, kecuali ya Ramadan ini ya. Tapi sebelum Ramadan ini masih berjalan. Setiap Jumat kita mengadakan sedekah Jumat. Ini juga kontribusinya dari donatur dari jemaah Masjid Al-Hidayah gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian, nah ini mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan suasana Ramadan di Masjid Al-Hidayah. Poster kami itu atau baliho kami seperti ini gitu ya. Ada tarhib Ramadan, lalu kemudian ada takjil berbuka puasa, salat tarawih bersama, tadarus Quran, bazar Ramadan, lomba Ramadan, iftar bersama yatim du'afa, ziswab, ada kajian tematik, ada sholat qiyamul lail 10 malam terakhir, ada takbir malam Idul Fitri,
ada sholat Idul Fitri. Jadi bayangkan gitu ya keriuhan atau keramaian Masjid Al-Hidayah ya, sebelum pandemi ya kita menyelenggarakan acara-acara yang sifatnya keagamaan seperti ini. Dan sebelah kanan adalah brosur kami tentang Taman Pendidikan Al-Quran ya. Yang sempat berjalan tapi ya sekali lagi karena pandemi akhirnya harus terhenti gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah suasana sholat Idul Fitri atau Idul Adha di Masjid Al-Hidayah. Jadi selain di dalam ini penuh Bapak Ibu sekalian, gambar yang paling bawah ini gitu ya. Nah di luar juga sangat penuh ini, di kiri kanan teras belakang bahkan meluber sampai ke jalan-jalan baik di sisi kiri maupun sisi kanan daripada masjid kami gitu. Jadi semua warga kumpul semua di Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya, di sini gitu Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengadakan pemotongan hewan kurban itu di Masjid Al-Hidayah sebelum pandemi gitu. Nah itu adalah suasana kegiatan keagamaan di Masjid Al-Hidayah sebelum pandemi, dan sekarang inilah masa di mana kami harus mengalami masa pandemi. Keriuhan itu tiba-tiba hilang semuanya, Bapak Ibu sekalian, hilang semuanya. Kami harus menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Kami kemudian kalau mengadakan santunan cukup memanggil para koordinatornya, terus kami berikan gitu ya, terus pelaporan ya udah kami kumpulkan fotonya, kami laporkan melalui WhatsApp segala macam. Untuk sholat Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya berjarak gitu seperti ini. Nah itu paling banyak 2 shop Bapak Ibu sekalian, 2 shop gitu. Tapi ya ini alhamdulillah masih ada kegiatan di Masjid Al-Hidayah. Bahkan saya masih ingat Ramadan ketika COVID pertama kali itu kan kita tidak boleh mengadakan kegiatan di masjid. Saya dengan 10 orang anggota saya tetap merasa bahwa kami harus membuat sholat taraweh gitu ya, dan sholat Jumat. Akhirnya kami sholat Jumat sendiri, sholat taraweh sendiri dengan jumlah paling banyak sekitar 15 orang pesertanya gitu. Jadi bisa dibayangkan Bapak sekalian dari yang tahun sebelumnya begitu meriah, begitu ramai, ketika masuk kepada pandemi yang pertama sunyi dan senyap. Masya Allah, luar biasa ujian ini, tapi alhamdulillah kami bisa melewatinya dan kami adalah masjid yang concern terhadap persoalan pandemi, persoalan COVID, dan selalu menjaga protokol kesehatan, sehingga akhirnya Pak Camat dari Cipta Timur maksud kami, yang membawahi wilayah kami, datang ke rumah saya, mengucapkan terima kasih gitu ya atas upaya ikhtiar yang dilakukan oleh Masjid Al-Hidayah dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Sementara banyak masjid di sekeliling kami yang menurut beliau ya, bukan kata saya, cukup abailah dalam melaksanakan hal seperti itu. Nah, ini kemudian kegiatan untuk sholat tahun 2020 berarti pandemi yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Pertama ya, kegiatan kajian kami hanya melalui online. Kegiatan kajian kami melalui online dengan menghadirkan beliau-beliau, ada Ustadz Profesor Dr. Said Agil Munawar, ada Ustadz Kolonel Dr. HMK Masa MAG, Ustadz Dr. Wijayanto, Ustadz Dr. Yakub Amin, dan tentu saja Prof. Nasarudin, Ustadz Muhammad Ridwan, dan juga Ustadz Profesor Dr. Asep Usman Ismail. Nah, tapi kami juga sempat mengadakan kegiatan Idul Adha Bapak Ibu sekalian, seperti gambar yang ini gitu ya. Tapi tentu saja dengan prokes yang ketat, dengan SAP yang jarak satu sama lain gitu ya. Dan ketika kami mengadakan kegiatan pemotongan kurban, kami tidak melakukan lagi kegiatan itu di masjid. Jadi kami ke tempat pemotongan hewan kurban gitu. Nah, ini hikmah tersendiri bagi kami. Ternyata ketika kami memotong di tempat pemotongan hewan kurban lebih tertib, lebih rapi gitu ya, dan lebih terdistribusikan dengan baik. Ini berkah daripada pandemi. Kami akhirnya mengenal untuk memotong hewan kurban di tempat pemotongan hewan kurban. Kemudian ini di tahun 2021 alhamdulillah kita mengadakan sholat tarawih perdana di Masjid Al-Hidayah dan berlanjut sampai dengan sholat Idul Fitri, kemudian juga mengadakan pemotongan kurban, tapi tetap di tempat pemotongan hewan kurban dan bekerja sama dengan staf Satgas COVID di tempat kami untuk berbagi kepada para penderita COVID, walaupun kegiatan-kegiatan lain belum kami adakan, seperti misalkan kegiatan santunan tetap kegiatannya itu melalui perwakilan daripada koordinator seperti itu gitu. Dan juga pembagian hewan kurban melalui koordinatorlah yang kemudian membagikan kepada para mustahik yang ada di wilayah masing-masing gitu. Ini di tahun 2021 kajiannya tetap kajian Zoom Bapak Ibu. Tapi di pertengahan kalau nggak salah setelah pandemi yang Delta lewat, kami mulai mengadakan kajian tatap muka
atau hybrid, offline dan online. Nah, kenapa bisa hybrid? Sekali lagi ini atas peran serta bantuan donasi dari Bapak Ibu sekalian termasuk jemaah MBO ketika kami membuka peluang untuk mewakafkan gitu ya infak sedekahnya itu untuk pengadaan alat-alat untuk teknologi informasi lah, seperti itu, ada komputer, ada kemudian mixer dan lain sebagainya. Ini atas bantuan dari jemaah sekalian, dari jemaah Masjid Al-Hidayah maupun juga dari jemaah-jemaah MBO yang selama ini ikut hadir dalam kajian kami di kajian tasawuf, seperti itu. Nah, alatnya seperti yang di bawah ini, sehingga sekarang alhamdulillah Masjid Al-Hidayah bisa mengadakan kajian secara hybrid, offline dan online, dan alhamdulillah channelnya, yaitu channel kajian Al-Hidayah, tiap hari selalu ada update terbaru mengenai kajian-kajian di Masjid Al-Hidayah. Ini juga salah satu berkah dari pandemi, kajian online membuat kami terpacu untuk membuat atau katakan berdakwah melalui media online gitu ya. Itu kemudian ini di tahun 2022, yaitu tahun sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 kami mengawali dengan membuat vaksinasi booster di wilayah RW 08 di Masjid Al-Hidayah di bulan Januari. Ketika itu kami masih punya harapan dengan adanya booster, mudah-mudahan ke depan COVID-nya menurun. Tapi ternyata tidak, muncullah Omikron. Muncullah Omikron sehingga akhirnya saya rapat dengan teman-teman, kami membuat formula Ramadan yang sangat sederhana. Seperti Bapak Ibu sekalian lihat itu ya, jadwal daripada Imam Kultum dan Bilal tarawih Ramadan kami itu awalnya sangat sederhana. Hanya diisi oleh para imam-imam kami. Kultum pun diisi oleh para imam-imam kami. Gitu. Itu pun sehari kultum, sehari enggak, sehari kultum, sehari enggak. Ini semata-mata kami mengantisipasi, aduh jangan-jangan Omikron kayak Delta. Nanti kita nggak boleh lagi misalkan banyak-banyak. Ya sudahlah, seadanya aja kita bikin seperti ini. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah berkehendak lain. Allah juga mungkin mendengar suara hati daripada umat muslim yang sudah rindu akan tarawih di masjid. Pada malam pertama tarawih, saya merasakan suasana tarawih di Masjid Al-Hidayah seperti kembali sebelum pandemi. Itu seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kanan ini. Penuh Bapak Ibu sekalian, penuh betul. Sampai saya dalam hati saya, ya Allah, kalau seperti ini rasanya nggak bisa lagi nih saya format seperti ini gitu ya. Kemudian saya telepon Pak Hasan, saya sampaikan apa yang ada di Masjid Al-Hidayah. Lalu Pak Hasan, mohon maaf saya harus bikin jadwal lagi dari awal Pak Hasan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan menghubungi penceramah mudah dan segala macam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nah, yang muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi selama Ramadan ini dalam waktu 1-2 hari kita menghubungi para narasumber kami yang memang alhamdulillah berhubungan baik dengan kami. Kami punya jadwal 29 hari ya penuh gitu kan, diisi oleh para ustadz-ustadz, para masyaikh gitu ya, yang dari luar Masjid Al-Hidayah. Ini Masya Allah, ini kalau bukan karena campur tangan Allah nggak akan terjadi seperti ini, karena rasanya begitu mudahnya menghubungi beliau-beliau sehingga beliau langsung bisa mencocokkan jadwal, tanggal segala macam, dan ketemulah jadwal seperti ini. Kemudian juga kami kemudian membuat lagi kajian-kajian online. Ada Prof. Nasar, ada Sekjen MUI, ada penulis novel ayat cinta, ada yang dari Australia gitu ya, ada yang Dai TV One dan lain sebagainya. Mudah sekali, alhamdulillah udah berjalan. Bahkan hari ini insya Allah nanti jam 1 kita akan ada 2 kajian Zoom. Kajian pertama dengan Prof. Nasar di jam 13.00 dan kemudian di jam 15.45 dengan Ustadz Habibur Rahman Raji ya, penulis novel ayat cinta. Itu mengakhiri kajian Zoom di Masjid Al-Hidayah gitu. Dan kegiatan kami rasanya seperti kegiatan sebelum pandemi gitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu semua berjalan, itu semua sudah kita lakukan. Contoh seperti pembagian sembako kami lakukan, iftar berjamaah kami lakukan. Dan yang baru saja tadi pagi Bapak Ibu sekalian, ini saya terharu betul. Tadi pagi subuh kami mengadakan kembali santunan yatim, menghadirkan anak-anak yatim ke masjid kami. Selama 2 tahun ya, sama dengan yang kemarin sebelum Ramadan, kami tidak bisa menghadirkan mereka karena masalah pandemi itu tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi alhamdulillah mereka hadir gitu. Jemaah pun juga terharu juga gitu. Saya pun juga berharap mudah-mudahan after daripada Ramadan ini setelah Id santunan bisa diadakan secara langsung dan kita bisa sarapan bersama lagi. Kayaknya udah kangen Pak Hasan, pengen sarapan bareng lagi gitu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Dan juga kami tidak melupakan penderitaan dari saudara-saudara kami di Palestina. Dari tahun 2019 kami sudah bekerja sama dengan KNRP. Waktu itu tahun 2019 dalam satu malam alhamdulillah terkumpul donasi sekitar 58 juta rupiah. 2019 ya. 2020 kami tidak mengadakan karena kan masjid di lockdown. 2021 kami mengadakan donasi, kami berhasil mengumpulkan 14 juta rupiah, dan yang luar biasa adalah di tahun ini malam kemarin ya tanggal 15 April acaranya kami selenggarakan, lalu pada tanggal 21 April kami serahkan kepada KNRP uang yang terkumpul dalam waktu satu malam tarawih itu saja adalah 65.838.000 rupiah. Ini sekali lagi semua karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih lah gambarannya tentang masjid kami yang kecil memang gitu ya, tapi alhamdulillah gitu kami diberikan rekan-rekan kerja yang luar biasa, jemaah-jemaah kami yang luar biasa, senior-senior kami yang luar biasa yang mau memakmurkan masjid sehingga kegiatannya rasanya kok padat betul ya, kok ramai betul ya, kok. Tapi itu yang terjadi memang Bapak Ibu sekalian, Masya Allah gitu ya. Nah, saya sendiri bukan karena saya ya, tapi karena mereka-mereka gitu. Kalau saya hanya fasilitator saja, hanya pelayan saja buat Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, tapi kami masih punya utang gitu ya, yang belum terselesaikan. Apa utang kami itu? Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2019 sebelum pandemi, anak dari Pak Hasan yaitu Mas Hardi gitu ya, beliau adalah seorang arsitek. Beliau mewakafkan kepada kami desain untuk merenovasi masjid. Beliau gitu kan, saya beberapa kali ketemu dengan beliau baik di kantornya maupun di tempat lain di Bintaro gitu kan. Ayo Pak Jul, masjidnya mesti dibetulin. Semuanya didorong terus oleh beliau. Siap Mas Hardi, siap gitu. Saya sempat kumpulkan gitu kan para orang tua kami di foto yang bawah itu ya, masih ada Mas Yanto ya, ada yang lain-lain juga. Oke, kita mulai 2019 ini, setelah 2020 kita mulai pembangunan. Kita bilang begitu gitu kan. Mas Hardi udah bikin gambarnya, udah bikin semua, udah rapi lah pokoknya semua gitu ya. Tapi ternyata COVID datang. Qadarullah, memang Allah mungkin punya rencana seperti itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ini tertunda. Tapi akhirnya ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Hikmahnya apa? Yaitu ternyata begitu kita ngobrol kembali dengan Bapak-bapak semua sekalian bahwa surat yang dulu dapat izin dari Bintaro Jaya itu ketika terjadi peralihan lahan dari Bintaro Jaya ke Pemkab Tangerang maupun ke Pemkot Tangsel gitu ya, itu dianggap tidak ada. Jadi lahan itu adalah lahan anonim yang kalau ada orang yang dalam tanda kutip nakal mau diambil bisa, karena nggak ada ininya. Di peta tuh dianggap lahan yang tidak bertuan gitu. Nah, kami menelusuri itu langsung ke Pemkot Tangsel gitu. Nah, akhirnya saya menyampaikan kepada Pak Hasan dan juga pembina kami ada kondisi seperti ini, lalu beliau kemudian meminta saya, Pak Jul tolong diurus surat-suratnya. Ya udah, selama pandemi saya urus surat-surat itu. Dan ternyata memang menjadi presiden akhirnya, karena satu-satunya masjid di Bintaro yang pertama kali ngurus surat peralihan dari Fasum menjadi masjid gitu ya, dari Bintaro menjadi masjid adalah Al-Hidayah. Masjid lain yang sudah berdiri yang megah-megah itu belum ada suratnya sama sekali gitu. Bahkan mereka mengeluh, kenapa kok mereka yang masjid gede-gede kok nggak melakukan itu, kenapa masjid Bapak yang masih kecil melakukan itu? Saya hanya menjalankan amanah Pak, saya bilang. Saya diminta untuk mengurus surat-surat. Saya bilang seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, kita menguruslah surat-surat ini apa semua segala macam, dan keluar suratnya. Keluar suratnya. Jadi ini resmi Bapak Ibu sekalian bahwa Pemkot Tangerang Selatan, tanah yang tadinya dianggap tidak bertuan itu sekarang resmi menjadi masjid. Nama masjidnya adalah Al-Hidayah. Gitu. Nama masjidnya adalah Al-Hidayah. Gitu. Nah kemudian kami ke dinas yang lain dapatlah surat perjanjian pemanfaatan lahan. Gitu. Jadi ada beberapa dinas yang terkait Bapak sekalian. Ada dinas aset gitu ya, kemudian dinas pemanfaatan lahan gitu ya, kemudian juga ada dinas DPSTP atau apa gitu Bapak sekalian, saya lupa. Ada 4 surat kalau nggak salah yang kami urus, dan alhamdulillah semua kami udah punya. Nah, di tengah jalan kami mengurus itu, tadinya kami sudah senang ya, mungkin tinggal selangkah lagi kami akan keluar IMB, izin mendirikan bangunan gitu ya. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, ternyata di bulan September kalau nggak salah, Pemkot Tangsel membuat sebuah kebijakan baru. Tidak ada lagi yang namanya IMB sekarang, namanya PGB. Saya lupa nama PGB itu apa. Oh ini dia, ada PGB ya, permohonan PGB ya. PGB,
penyelenggaraan bangunan gedung, PBG gitu. Jadi semua yang udah kami lakukan yang 13 langkah lagi itu harus mundur lagi 1 langkah, masuk ke dalam satu sistem baru gitu. Begitu masuk sistem baru, surat-surat kami sudah lengkap, ternyata masih harus memenuhi yang namanya AMDAL. Jadi masjid harus pakai AMDAL Bapak Ibu sekalian, di Tangsel gitu ya, harus pakai AMDAL. Ya sudah kami urus, alhamdulillah keluar. Begitu AMDAL keluar, muncul lagi masalah baru, yaitu harus menyertakan sertifikasi arsitek, menyertakan DWG atau file AutoCAD rancang bangunnya dan segala macam. Ya, alhamdulillah kami juga dibantu ya oleh rekan-rekan dari Mas Hadi juga ya, dan juga dari Jogja juga ada, akhirnya menggunakan itu, dan sekarang prosesnya adalah seperti di bawah ini Bapak Ibu sekalian, penetapan tim TPT PPA CS SIM BG gitu. Dengan ini kami memberitahukan bahwa permohonan dengan nomor registrasi sekian telah melakukan penugasan TPT TPA. Jadi saat ini surat PBG-nya itu masih dalam proses Bapak Ibu sekalian. Oh, ini luar biasa perjuangan. Dan sekali lagi ini ternyata adalah presiden atau pertama kali masjid di Tangsel mengurus hal seperti ini. Jadi mereka juga berterima kasih karena Al Hidayah mengurus seperti ini. Jadi nanti kalau ada masjid lain yang mengajukan, step-stepnya itu adalah step-step yang harus dilalui oleh Masjid Al Hidayah. Karena terus terang ketika kami berhadapan dengan mereka ada banyak hal yang kemudian membuat kami juga rada pusing Bapak Ibu sekalian. Contoh misalkan ketika kami mendaftarkan untuk masuk ke dalam sistem mereka harus ada nilai objek pajak. So, ini kok fasum-fasum kena objek pajak. Kami datang ke dinas tata kota, mereka juga bingung. Akhirnya mereka rembukan lagi, baru kemudian sudah Pak, bisa Pak, lempirkan saja. Seperti itulah kurang lebih gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah PR kami ya, PR kami di sebagai pengurus DKM Hidayah, yang mudah-mudahan sebelum nanti saya gitu ya dan teman-teman DKM meninggalkan atau bukan meninggalkan, maksud saya meneruskan ya tongkat kepada generasi yang lebih muda, mudah-mudahan Masjid Al Hidayah ini sudah berdiri. Dan gambar di depan tadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang kanan itu udah buram gitu ya, sekarang gambar yang kanan itu terang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa seperti itu gitu ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk men-share video yang disampaikan oleh Prof. Nazar. Ini harus saya sampaikan karena ya saya anggap amanah dari beliau ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini belum muncul gambarnya. Oke. Ya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, sehari-hari selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Juga jauh sebelumnya sudah menjadi salah seorang anggota Dewan Pembina Masjid Al Hidayah Bintaro. Ya, alhamdulillah kita bersyukur masjid kita di Bintaro, Masjid Al Hidayah, walaupun memang tidak terlalu besar, tetapi intensitas dan kualitas kegiatan-kegiatannya bisa kita banggakan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, segenap warga jamaah dan umat Islam dalam rangka renovasi Masjid Al Hidayah nanti akan datang untuk menampung seluruh program-program Al Hidayah yang sedemikian berkualitas ya, berbobot ya. Maka kami juga memohon kepada kita semuanya, mari kita bahu-membahu ya, mari kita bekerja sama untuk menghadirkan sebuah masjid yang mampu menampung seluruh keinginan dan kepentingan umat Islam di sektor Bintaro ini. Karena itu saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, mari memanfaatkan kesempatan yang sangat bagus ini, membangun surga, membangun istana di surga. Membanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, akan dibangunkan istana nanti di akhirat. Kata Rasulullah SAW. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamba datang hanya padamu, hanya memohon ampunanmu, hanya Engkau tempatku mengadu. Segala puji
dan puja ku panjatkan hanya padamu satu-satunya. Ku serahkan padamu hidup dan mati. Labbaik la syarika lak, ku serahkan padamu hidup dan matiku. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya share tentang Masjid Al-Hidayah. Saya mohon doanya, kami ya, bukan hanya saya dan teman-teman DKM yang lain, mohon doanya mudah-mudahan kami tetap istiqomah dalam menjaga amanah yang diberikan oleh para pembina, oleh para penasihat kami, oleh para jemaah kami, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kami ya, DKM Al-Hidayah, paling enggak kami bisa mewariskan kepada generasi kami di bawah nanti. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Nazar, kalau kamu, beliau manggil saya Pak Jul, kalau Pak Jul membangun masjid, jangan pikir buat Pak Jul, tapi pikirkan buat anak cucu Pak Jul. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi cita kami ya, membangun, merenovasi Masjid Al-Hidayah itu bisa terlaksana buat anak cucu kami ya, yang ada di lingkungan RW 08 ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf dan batin jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan hal seperti ini, jika ada kelancangan-kelancangan saya, jika ada kekurangan ajaran saya, mohon maaf dan batin. Waktu mintum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Zul atas sharing yang sangat bernas pada pagi hari ini. Sangat menginspirasi sekali, dan semoga Pak Zul bersama seluruh anggota tim DKM Masjid Al-Hidayah terus diberikan keistiqomahan, kesabaran, dan kebahagiaan di dalam menjadi pelayan-pelayan umat ya melalui Masjid Al-Hidayah ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sekelumit yang disampaikan oleh Pak Zul ya, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Zul pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mantapkan hati bahwa bukan dikarenakan saya ada di dalam kepanitiaan di dalamnya, bukan pula dikarenakan saya menjadi bagian daripada pengurusnya, namun dalam pengelolaan masjid yang saya tahu persis luar dalamnya, di dalam bagaimana mengelola masjid ini. Tidak ada masjid yang saya ketahui pengelolaan masjid ini sebaik saya mengetahui mengenai Masjid Al-Hidayah ini. Dan betapa selama ini Bapak dan Ibu sekalian ya, kita hanya fokus kepada kegiatan di masjid ini, bagaimana kita bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pelayanan terbaik ya kepada umat ya, dalam artian bahwa bagaimana masjid ini sebagaimana namanya Al-Hidayah, mudah-mudahan menjadi wasilah dihadirkannya hidayah Allah bagi seluruh jemaah Masjid Al-Hidayah maupun warga yang berada di Bintaro ini. Dan sungguh Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zul ya, semoga Allah menjauhkan bahwa hal ini bukan dikarenakan kita gitu kan, bukan karena Pak Zul, karena saya tahu siapapun gitu, tetapi bagaimana Allah Al-Jami, bahwa Allah Maha Pembimbing, Allah Maha mengumpulkan itu, sehingga kegiatan-kegiatan di masjid ini begitu diberikan kelancarannya, sehingga narasumber-narasumber kelas-kelas nasional itu pun Bapak dan Ibu begitu Allah berikan kemudahan ya bagi kita untuk menghubungi mereka, sehingga bahkan ada di antara mereka menanyakan bahwa saya belum dapat jadwal lagi ya Pak Jul ya, kapan saya dapat jadwal lagi di Masjid Al-Hidayah ini. Nah, inilah yang saya merasakan kecil Bapak dan Ibu sekalian masjidnya, dan boleh jadi Bapak dan Ibu masih melihat ada tenda-tenda di dalamnya. Nah, sehingga sejalan dengan berkembangnya secara profesional pengelolaan masjid yang kecil ini, namun di sisi lain kita harus peduli dan peka juga Bapak dan Ibu kepada warga, bahwa ketika kita menyelenggarakan sholat Jumat saja misalnya kan, itu tidak tertampung lagi di masjid yang ukuran 10 kali 10 meter ini ya. Kalau saya dengan terasnya kita mungkin 15 kali 15 ya Pak Jul ya dengan terasnya. Nah, sementara kita lahan masih memiliki. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ya, yang Masya Allah kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya juga bisa heran bahwa yang hadir di Masjid Al-Hidayah ini bukan hanya warga yang di seputar kompleks ya Pak Zul ya, tetapi banyak yang dari wilayah lainnya, boleh jadi daya tarik dari narasumber ataupun kenyamanan mereka di dalam mengikuti acara, sehingga dari jauh-jauh pun bisa datang ke sini.
Nah, sehingga sejalan dengan umur ya sudah 30 tahun ya kita memiliki masjid ini, maka sudah menjadi ya sunatullah ya. Kalau saya sudah lama kan bocor-bocor tuh wajarlah kalau seandainya ada. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kita kan bakal segera pergi ya, bakal pulang gitu kan ya. Nah, sehingga tiada sesuatu yang kita tinggalkan itu bagaimana nanti agar penerus kita, anak dan cucu kita, mereka mendapatkan tidak hanya sehat walafiat dirinya, tetapi mereka bisa mendapatkan ada sebuah rumah ibadah, ada tempat yang dimana mereka bukan saja mereka bisa merasakan keindahan di dalam melaksanakan ibadah ataupun menyerap nilai-nilai spiritualitas, tetapi kita ingin sekali menjadikan Masjid Al-Hidayah ini sebagaimana Bapak dan Ibu telah mendengarnya sebagai kegiatan mencontoh ya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, bahwa masjid ini bukan hanya kegiatan vertikal, tetapi justru lebih utamanya adalah kegiatan horizontal dengan kegiatan-kegiatan sosial yang kita bangun dan kita usung di masjid ini. Inilah Bapak dan Ibu sekelumit ya, jadi kita learning by doing ya Pak Jul ya. Sambil berjalannya waktu kita berjalan, nah, sehingga kalau seandainya ada yang positif, yang menginspirasi juga, seperti halnya kita dapati beberapa manajemen dari masjid yang lain juga, ada juga yang konsultasi ya bagaimana kita masjidnya tidak indah ya secara fisiknya, namun bisa menghadirkan kegiatan yang menjadi daya tarik luar biasa termasuk oleh para ulama-ulama sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan doa Bapak dan Ibu, rencana kita untuk melaksanakan renovasi Masjid Al-Hidayah ini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan selama ini terus terang Bapak dan Ibu, kita berpikir dengan Pak Zul ya, kita hanya punya uang ya tidak lebih dari 300 juta ya Pak Zul ya. Tapi kita ingin sekali gitu, dan tapi kita yakin bahwa sebagaimana kita dapati tidak ada pembangunan masjid itu yang tidak selesai gitu Pak Jul ya. Jadi inilah Bapak dan Ibu, kami memadukan semangat dan motivasi ini, apalagi dengan kebersamaan kita, mudah-mudahan masjid yang merupakan cikal bakal ya dari lahirnya acara NBO kita ini menjadi masjid yang semakin dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan semakin lengkapnya fasilitas dan bagus pula arsitektur yang dibangun nanti, sehingga anak-anak kita gitu kan ya bisa diajak jalan-jalan sore hari, mungkin sembari disuapin makan, mereka juga bisa sembari menikmati nanti taman-taman keindahan Masjid Al-Hidayah ini. Nah, saya kira demikian. Apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Zul, kami persilakan. Namun sebelum itu, saya ingin sekali mengundang Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Prof. Suharyadi, silakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan nih 259 orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul. Ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak Jul. Wah, ini memang ya, cerita yang sebenarnya sederhana tapi bermakna dan diceritakan dengan Pak Jul dengan keikhlasan yang sepenuhnya gitu ya. Jadi sangat mendalam kesannya yang kita terima ya. Jadi saya baru sekali melihat masjid dan tidak masuk karena pandemi waktu itu. Waktu ulang tahun Pak Hasanuddin tahun 2020 atau 2021 ya, itu persis pandemi lagi ganas-ganasnya, sehingga saya cuma melewati masjid karena rumah Pak Hasan langsung mentok di jalan itu tuh rumah Pak Hasan. Jadi saya kemudian membayangkan, dan Al-Hidayah karena sudah lama nggak dipakai sehingga ya dari luar agak waktu itu ya agak kurang terawat ya karena nggak pernah dipakai. Sehingga kadang-kadang saya mendengar cerita Al-Hidayah ini apa ya benar ya masjidnya kok sederhana begini ya gitu ya. Tapi mendengar cerita Pak Zul tadi saya jadi mengerti bahwa sebenarnya bukan masalah masjidnya seperti apa, sesederhana apa, tetapi bagaimana memakmurkan masjid itu. Jadi lebih baik masjid sederhana tapi makmur sekali dibandingkan masjid yang megah tapi
kurang makmur gitu. Itu bahaya sekali sekarang terus terang, karena orang berlomba-lomba membangun masjid tanpa diperhitungkan bahwa setelah membangun itu kegiatannya apa sehingga masjid itu menjadi makmur. Nah, Al-Hidayah ini memakmurkan masjid dulu, baru terpikir untuk membangun masjidnya yang benar seperti apa. Nah, penjelasan Pak Jul tadi sebagai ketua DKM-nya ini sangat rinci, sangat clear ya. Dan dokumentasinya itu saya kagum betul itu. Alhamdulillah, Pak. Itu kan baru sekelumit tadi yang bisa diperlihatkan ya. Masih banyak. Prakteknya kan pasti Masih banyak. beratus kali lipat ya. Apalagi selama 30 tahun sudah berdiri dan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Ini pasti kegiatan mana. Nah, ini saya menarik garis ke depannya bahwa ya pasti karena keikhlasan para pengurusnya pada waktu habis subuh pengajian yang Pak Hasan cerita hanya diisi 12-15 orang, terus dia merosot karena sudah ada yang wafat segala macam, tinggal terakhir 8 orang. Sinyalnya terganggu sepertinya Pak Zul ya. Ya, harus tersebar ke masyarakat lebih luas. Ya. Akibatnya ya itu tadi, secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya. Tidak ada yang kebetulan ya. Allah memberikan jalan ya. Pak Hasanuddin lewat ESQ kenalannya sangat banyak ya. Kemudian delalah itu kalau delalah kersane Allah gitu, kalau kersane Allah itu kalau orang Jawa itu ketemu saya di Undira, kemudian timbul gagasan dari saran teman-teman di Al-Hidayah untuk pakai online ya, sehingga muncullah ngaji bareng online. Jadi ini satu rangkaian rentetan peristiwa yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya, saling sambung menyambung, yang mengakibatkan syiar agama Islam itu dari Al-Hidayah yang kecil, yang hanya diisi beberapa orang, sekarang menjadi rata-rata 500-600 orang tiap hari, 1.000 orang lebih di setiap Jumat, ya. Dan ternyata yang menjadi magnet 1.000 orang lebih Pak Nasruddin Umar itu justru sudah lama sekali mengisi di Al-Hidayah. Betul, Pak. Ini satu hal yang luar biasa ya. Kalau saya tadi dibacakan visi misi Masjid Al-Hidayah, wah nggak kalah sama visi misi Masjid Istiqlal itu. Amin. Cita-citanya tinggi, Pak. Ya. Jadi luar biasa gitu ya. Artinya miniatur dari Masjid Istiqlal itu di Al-Hidayah. Ya. Tinggal bangunannya saja. Ya, kalau bangunan yang tadi direncanakan arsiteknya putranya Pak Hasan ya pasti megah sekali, bagus sekali, dan insya Allah Allah mengizinkan dan meridhoi masjid ini menjadi berdiri betul gitu ya. Amin. Pada Amin. saatnya tentunya ya, Amin. karena ini kan mau bangun 4,5 miliar, duitnya mau 300 juta. Itu namanya kalau orang Jawa kemblindi. Tetapi segala sesuatu itu harus diawali dengan keyakinan. Dan kalau membangun masjid itu rasanya kok tidak ada yang masjid nggak selesai ya. Walaupun masanya bisa lebih lama ya, tetapi dengan serius dijalankan itu pasti selesai pada saatnya. Dan apalagi himbauan Pak Nasruddin tadi juga mengena kepada kita semua ya, jadi pasti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya kita pasti akan menyisihkan dana kita untuk membantu membangun masjid ini. Amin. Nah, sehingga secara bertahap, dan kadang-kadang gini ya, ada masjid yang di jalan arteri Pondok Indah, bukan arteri yang di atas itu ya Pak Hasan ya.
itu di pojokan itu udah berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Tapi pada suatu saat tahu-tahu tuh selesai dengan sangat megah. Jadi ada orang yang kemudian terketuk hatinya dan punya rezeki untuk menyelesaikan. Itu pasti ketemu kayak gitu Pak Hasan. Ya, jadi awalnya dimulai aja sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya, kalau mengumpulkan awal 1 miliar mungkin sih tidak terlalu sulit ya. Dengan berbagai gotong royong ya. Karena saya melihat begini, pengurusnya ini Pak Jul, ketua DKM-nya sama yang lain itu orang-orangnya itu yang saya namakan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Itu ya seperti ini. Ya. Dan kalau itu dijalankan dengan benar dan orang melihat keikhlasannya teman-teman semua, itu rasanya dengan rela sesuai dengan kemampuannya tentu ya. Karena kemampuan orang berbeda-beda, kesadaran orang berbeda-beda. Nah, kita menghimpun orang-orang yang sadar itu untuk ikut membantu kegiatan pembangunan masjid ini. Dan kegigihan Pak Jul dengan berbagai upaya untuk bagaimana surat-surat menjadi lengkap, izin-izin menjadi lengkap, juga sesuatu hal yang tidak banyak seperti itu. Ya. Pak Jul orangnya boleh kurus, tapi jadi ketua DKM-nya kayaknya nggak perlu diganti dulu Pak Hasan ya, sebelum masjid jadi. Walaupun katanya sudah periode kedua hampir habis. Tapi suaranya hilang, Prof. Suaranya hilang sepertinya, sinyalnya terganggu. Iya. Oke, sepertinya terpental Prof. Suryadi. Baiklah Pak Zul dan Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kegiatan pembangunan masjid ini sesuatu hal yang sangat misteri. Jadi bekal dan modalnya hanya keyakinan. Saya ingat dulu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendirikan Masjid Al-Hidayah, ketika kita menempatkan peletakan batu pertama, itu uang yang kita kumpulkan dari kencelengan dari kegiatan ibadah dari rumah ke rumah itu hanya ada 15 juta pada waktu itu. Dan ketika itu kita menyampaikan bahwa 15 juta ini sudah merupakan amanah. Kalau seandainya ditaruh di kencelengan terus kan ini tidak mengalir ini. Nah, jadi akhirnya kita mantapkan hati peletakan batu pertama. Dan kita mengundang warga dan Bapak dan Ibu, Masya Allah ketika Allah berkehendak, Bapak dan Ibu bisa bayangkan pada saat kita peletakan batu pertama itu, kita melelangkan berbagai aktivitas itu, bisa dibayangkan dalam waktu singkat untuk pondasi, sudah ada yang jemaah yang volunteer, begitu ya atapnya 100% atap berbagi-bagi, ada yang 1/4, ada 2/3, kemudian begitu juga dinding-dindingnya begitu keramik, sehingga begitu kita letakkan batu pertama, mengalir itu rezeki dari Allah itu dan masjid itu bisa diselesaikan. Maka mohon doa Bapak dan Ibu sekalian, kita memantapkan hati bahwa peletakan batu pertama dari perluasan masjid ini harus segera kita laksanakan. Maka selebihnya nanti kita ikuti apa yang Allah sampaikan, faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, maka selebihnya kita serahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, semoga Pak Jul diberikan kemantapan hati untuk melanjutkan pembangunan masjid ini Pak Jul, dan kita di dalam mengelola rumah Allah ini tidak ada kata pensiun ya Pak Jul ya. Waduh. jadi kita ini Prof. Suryadi sudah masuk lagi. Oke, Prof. Suryadi tadi terbental hilang, ini ada lagi. Oke, Prof. Suryadi silakan dilanjut Prof. Tadi sepertinya hilang. Silakan Prof. Ini sering ada gangguan Bapak ya. Ya tadi tapi memang sudah hampir selesai Pak Dan, supaya kalau ada jemaah lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apresiasinya, silakan. Jadi saya kira saya cukup sekian Pak Hasan. Insya Allah niat baik. Terima kasih, Bro. Allah meridhoi dan sukses selalu. Amin. Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi. Mudah-mudahan Pak Jul segera menyiapkan panitia pembangunan masjidnya. Dan saya usul Prof. Suryadi dimasukkan nih sebagai salah satu pembina pembangunan Masjid Al-Hidayah nanti. Ya Pak. Mohon izin ya Prof ya.
Langsung aja Pak, mohon izin saya masukkan sebagai Dewan Pengarah atau pembina gitu ya Prof ya. Izin Prof sebelumnya Prof. Ya pokoknya untuk siar agama monggo aja. Alhamdulillah. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau komentarnya? Di sini saya melihat ada Pak. Ini ada gangguan lagi nih. Saya silakan Pak Hasan. Oke, Pak Urip, apakah berkenan mau menyampaikan komentar Pak Urip Siswanto atau Pak Ismail? Silakan di-unmute Pak Urip. Oke, baiklah Pak Zul, saya kira kita sudah sampai juga pada penghujung acara, sudah jam 8:07 juga pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Zul pada hari ini menginspirasi bagi kita semuanya, dan semoga Pak Zul bersama seluruh tim DKM diberikan keistiqomahan ya untuk menjadi pelayan tamu-tamu Allah di dalam mengelola Masjid Al-Hidayah ini sebaik-baiknya. Dan baiklah Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama kita mengikuti mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim yang baru pulang dari umrohnya. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan di-unmute audionya. Pak Taslim. Oke, ada kendala Pak Hasan. Ya, oke, terkendala sepertinya. Baik, Bapak Ibu, dari Pak Zul, apakah ada yang mau disampaikan lagi, Pak Zul? Sedikit saja Pak Hasan. Silakan Pak Zul. Saya pertama-tama berterima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira kepada Pak Hasan, Prof. Suharyadi, Bapak Ibu sekalian yang ada di NBO, juga tim MBO, Bu Susi dan sebagainya, atas kesempatan yang diberikan bagi saya mewakili DKM Al-Hidayah menyampaikan program kegiatan dari Masjid Al-Hidayah, berbagi ya, sharing gitu. Dan tentu saja kami sekali lagi punya banyak kelemahan, banyak kekurangan, masih banyak yang belum sempurna. Betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi tadi, bahwa kalau Bapak Ibu sekarang mungkin datang ke Masjid Al-Hidayah akan terlihat seperti dari luar itu akan kumuh gitu ya, akan kumuh karena memang ada tenda dan lain sebagainya gitu. Tapi sekaligus kami memohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya Allah ridho, Allah kemudian memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami untuk menuntaskan kerja kami selaku DKM Al-Hidayah, yaitu merenovasi atau membangun Masjid Al-Hidayah sebagai legacy atau warisan dari kami, para pengurus DKM dan juga pembina dan juga kemudian penasehat dan Masjid Al-Hidayah kepada nanti para anak cucu kami yang akan mewariskan perjuangan-perjuangan kami mensiarkan Islam di lingkungan komplek kami maupun di lingkungan yang lebih luas di luar dari wilayah komplek kami. Itu saja, mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kelancangan dan kekilapan saya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hasan. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Dan baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam pertemuan pada pagi hari ini Allah anugerahkan, Allah limpahkan rahmat dan barokahnya bagi kita semuanya. Dan kepada Pak Zul, mudah-mudahan mengambil momentum Ramadan ini, peletakan batu pertama perluasan masjidnya bisa kita laksanakan jika perlu pada tanggal 27 Ramadan ini Pak Zul, insya Allah, amin. Amin Pak Hasan, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Berhubung Ustaz Taslim sepertinya terkendala untuk mengunmute-kan audionya, sama-sama kita menutupnya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Profesor Riyadi, Pak Zul, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.